literatur yang lain. Sebenarnya ilmu ini di dalam tafsir namanya tafsir maudhu'i ya. Tafsir maudhu'i. Nanti cari buku ini. Ya. Ini metode ilmu kita pakai ya. Karangan Jadi siapa, Cak? Karangan siapa, Cak? enggak, cari aja metode tafsir maudhu'i. Jadi Oke. kalau orang nanya pakai apa kita memahami Al-Qur'an itu tafsir maudhu'i. Memang enggak dalam ilmu tafsir itu kan ada ilmu yang kita pelajari ada di S2, cara metode membuat tafsir. Nah, S2 salah ya, satu Cak? tafsir maudhu'i. Memang di kalangan pesantren nggak dikenal sih. Karena Quraisy Shihab, terus para ahli mufasir, dia belajar metode ya. Nah, saya ingin metode ini bukan sekedar metode kita ini, metode maudhu'i atau tematik. Cuman harus di atas situ karena metode tafsir kita ini yang dipakai Rasulullah yang hak ya, seperti itu. Nah, malam hari ini setelah saya diamanatkan oleh Kang Ipai untuk nyampaikan seperti itu. Saya tanya dengan Kang Ipai mau minta judul apa? Saya tawarkan Kang Ipai. Saya tunggu, ternyata Kang Ipai telepon gimana Caujan kalau kita bicara Nur Muhammad. Waduh, kataku Nur Muhammad. Saya agak ngeri itu kan seperti itu. Jadi agak ngeri. Memang sebenarnya dalam beberapa bulan ini Cak Nur itu sering berbicara tentang Nur Muhammad, ya kan? Tapi belum kita sering habis ngisi di setiap hari Sabtu itu sering sharing. Tapi saya sering mencoba untuk memahami bahasanya Cak Nur gitu ya. Nggak tahu-taunya Kang Ipai nyuruh saya Nur Muhammad. Saya mencoba dari kemarin dapat tema itu. Saya nonton YouTube tentang Nur Muhammad dari beberapa ulama, termasuk juga kalau yang di Jawa Barat yang Dr. Dahlan juga yang nyampaikan Nur Muhammad juga, terus berapa aliran banyak aliran ya, ada yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu hadisnya itu lemah atau maudhu'i atau juga lemah, ya kan? Ada yang berpendapat dan lain-lain seperti itu. Tak biar sebutkan ulamanya kan banyak sekali. Ya. Nah, setelah saya membaca, agak kesulitan saya membaca artikel tentang Nur Muhammad. Saya terbaca namanya ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika saya baca pemahaman dia tentang Nur Muhammad, ternyata hampir sama dengan pemahaman yang saya dengar dari Cak Nur, seperti itu. Tapi tidak menggunakan ayat. Ya. Nah, malam hari ini saya mencoba, karena berbicara temanya Kang Ipa ini hakikat Nur Muhammad. Kita bedah dalam bentuk maknanya dulu. Hakikat itu apa sih? Gitu loh. Hakikat itu apa? Nur itu apa? Muhammad itu apa? Ya kan? Ya. Karena kalau nggak dibedah satu-satu akan menjadi bermasalah gitu loh. Hakikat itu yaitu dari kalimat hak, tidak ada yang hak. Ya. Maka dari kalau hak ada istilah torekot, hakikat, marifat gitu kan seperti itu. Nah, yang halam hari ini berbicara yang hakikat Nur Muhammad itu apa sih? Mari kita pahami surat 42 ayat 17. Silakan dibuka. Baik. Surat 42 ayat 17. Apa sih hakikat itu? Seperti itu. Baik. Yodi, tolong dibantu Kang. Oh iya. Surat 42 ayat 17. Surat 42 ayat 17. Ya, sebentar. 42 ayat 17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. 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 Wa ma yudrika la'
Allah lah yang menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Sudah. Allahul ladzi anzalal kitab bil haq. Jadi al-haq itu kitab, ya kan? Tidak ada yang hak kecuali kitabnya Tuhan, aturan Tuhan, ya kan? Maka Allah menurunkan anzalal kitab bil haq. Jadi kalau bicara hak berarti nggak ada lagi, nggak ada kitab siapapun, termasuk hadis, termasuk karangan ulama, nggak ada kitab yang paling hak kecuali Al-Quran. Seperti itu, kecuali Taurat, kecuali Injil, kecuali Zabur. Itu namanya Al-Haq. Tambah lagi surat 2, 147. Surat 2, Al-Baqarah 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekalipun termasuk orang yang ragu. Jadi al-haqqu mir rabbika. Jadi al-haq itu punya siapa? Kang Ipai. Ya, punya Allah. Sahabat sekalian. Punya Allah. Punya Tadi Allah. di ayat 4:20-17 Allah Quran. menurunkan nazal Ya, kitab hak. bil haq. Jadi kitab Ya. itu apa? Al-haq. Al-haq. Makanya Ya. kalau menyebut al-haq itu bisa kitab. Kitab yang diturunkan Allah. Makanya al-haqqu mir rabbika fala takunal muntarin. Kebenaran al-haq itu dari Tuhan. Bukan dari manusia siapapun. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau ulama, mau apa, enggak ada. Al-haq minallah. Al-haq min rabbikum. Wala takunal muntarin. Jangan sekali ragu-ragu. Nabi Muhammad pernah diingatkan ketika turun wahyu dia ragu. Maka hai Muhammad, jika kamu ragu, kamu tanya dengan orang yang membaca Al-Haq, Alkitab sebelum kamu. 10 Yunus 94. Surat 10, surat Yunus ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Fala takunanna minal muntarin. Sama tadi di ayat tadi. Al-haqqu minallah wala takunal muntarin. Artinya Nabi Muhammad pun nggak boleh ragu dengan Quran, dengan apa yang diwahyukan. Karena kenapa? Ketika kamu ragu, kamu tanya dengan orang yang membaca kitab sebelummu. Artinya Muhammad suruh membaca kitab sebelumnya. Kalau dia ragu, ya kan? Nah, artinya Al-Haq itu kitab yang diturunkan Allah. Nggak ada kitab yang lain. Kamu mau cari kitab yang lain, ya kan? Maka ciri orang bertakwa itu di surat 2 ayat 2, ya. Kalau mau ngecek orang takwa, bersedekah lapang sempit, menahan marah, memakan orang lain. Ketika dia membaca kitab yang lain, berarti ragu dia. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab orang bertakwa itu cirinya la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ngecek orang bertakwa itu ragu nggak dengan kitab? Ragu nggak dengan wahyu Allah? Yeah. Nah ketika dia ragu dengan kitab yang diturunkan Al-Haq tadi, berarti ketakwaannya perlu dipertanyakan. Dia baca karangan manusia, dia baca buku lain, karena dia ragu dengan apa yang diturunkan Allah. Makanya ketika dia ragu dengan kitab Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, ketika dia ragu dengan kitab Allah ketakwaannya maka tidak akan berpetunjuk. Maka ciri orang yang bertakwa itu cirinya tidak ragu dengan kitab, dengan Al-Haq, ya kan? Dia bisa meragukan semua karangan manusia, kitab karangan manusia, apapun manusia ngarang buku apapun,
dia boleh ragu. Tapi jangan sedikit pun meragukan al-haq, kitab dari Tuhan. Ketika kita ngaji hari ini meragukan tentang al-haq, kitab tadi ragu, maka tidak akan ada petunjuk tentang gaib pun nggak akan terjadi dengan kita, kata seperti itu. Coba tambah lagi surat 2 Al-Baqarah 176. Surat Kita 2 jumpa ayat al-haq. Nah, surat 2 Al-Baqarah 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Makanya kalau kita berselisih dengan kitab tadi berarti ragu. Butuh kitab yang lain, baca kitab yang lain, ya kan, seperti itu. Artinya kita meragukan al-haq, kitab yang diturunkan Allah, seperti itu. Makanya kitab yang hak ini Allah bilang surat 5 Al-Maidah 48. Ya kan? Jadi untuk menguji semua kitab kalangan manusia itu al-haq. Menguji apa yang di YouTube, mau ulama siapapun, mau profesor apapun, recheck dengan kitab yang hak, yaitu Al-Quran atau Injil atau Taurat. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Al-haq. Ya, membenarkan apa yang sebelumnya. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Oke. Jadi kitab Al-Quran, ya kan? Wa anzala ilaikal kitab bil haq. Allah turunkan kitab bil haq. Musaddiqal lima yadaihi min kitabil. Artinya kitab yang turun al-haq tadi menguji, membenarkan kitab sebelumnya. Kalau ini Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya dan menguji kitab setelahnya. Apa kitab setelahnya? Yang dikalang oleh manusia. Termasuk hasil-hasil YouTube semua itu kitab semua itu. Opini, pemikiran, hadis termasuk. Alat ujinya adalah ukuran timbangnya adalah kitab. Maka tadi di surat 42:17, wa nazal kitabil haq wal mizan. Allah menurunkan kitab yang hak dan timbangannya, ukurannya. Artinya kitab yang hak itu, al-haqqu itu, yaitu adalah Al-Quran, ya kan? Injil, Taurat, Zabur, ya kan? Namanya seperti itu. Jadi kalau bicara hak, berarti bicara hakikat. Hakikat dari Nur Muhammad berarti kita berbicara al-haq. Nur Muhammad itu dari Allah tuh kayak mana? Kajiannya kayak mana? Menurut Allah tuh nur itu apa? Nah, makanya saya mau membedah dulu satu-satu dari hakikat tadi. Bentuk hakikat itu dari kalimat hakun, ya kan? Kalau kita cari kumus itu hak kop, ya kan? Kalau tulisannya kan, kalau cuma tulisannya kan hak ada tasdid. Tapi kalau kita mencari kamus hak kop, ya kan? Itu berarti kita nyari kumusnya ketika dia bicara hakikat, di situ namanya masdar, ya kan? Jadi masdar dia, kebenaran, ya kan? Seperti itu. Nah, artinya ketika berbicara hakikat Nur Muhammad, berarti yang bisa mentabayunkan, yang bisa menjelaskan tentang Nur Muhammad, itu al-haq, itu kitab, itu Al-Quran, bukan buah pikiran, bukan opini, bukan tafsir. Seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi itu satu. Jadi ibu-ibu sampai di sini paham nggak? Ya. Apa al-haq, hakikat itu? Hakikat itu ya Quran lagi, kembali lagi. Berarti Quran lagi. Quran Nah, lagi, seperti ya, itu. kembali lagi situ. Nah, jadi sampai di sini paham kan Bu ya? Ya, oke. Nah, sekarang bicara nur. Apa sih yang dimaksud nur itu sendiri? Ya kan? Maka nur itu
disebut namanya Taurat, Injil, ya kan? Dan Al-Qur'an. Mari kita buka surat 4 174. Surat 4 174. Apa yang disebut Surat nur? 4 ayat 174. Surat An-Nur ayat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Jadi Nurul Mubin itu apa? Cahaya itu apa? yang terang benderang. Al-Quran ya. Al-Quran. Jadi kitab tadi apa? Kitab Quran. yang Cahaya. bercahaya. Ya kan? Tambah lagi Ya. surat 5 Al-Maidah ayat 16. Ya, surat 5 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila shiratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menuju orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap kita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menuju mereka ke jalan yang lurus. Jadi cahaya itu apa? Nur. Kang Ipai. Nur itu Quran ya. Al-Qur'an. Quran Al-Quran kitab ya. atau kitab. Ya. Jadi cahaya itu kitab. Ya, tambah lagi surat 546. Surat Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami berikan mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam memberikan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi Injil itu di dalamnya ada petunjuk dan cahaya juga. Cahaya, ya kan? Iya. Ya, Taurat di dalamnya petunjuk ada dan cahaya juga. Al-Qur'an petunjuk dan cahaya. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, cahaya ini kan di dalam hadis mengatakan di kalangan ulama bahwa nur itu lebih sebelum alam semesta ini ada, Allah ciptakan nur dulu. Nanti kalau saya kupas Muhammadnya, nurnya dulu ya. Ya. Okay. Sebelum alam semesta ini ada, Allah ciptakan nurnya dulu. Konsepnya dulu. Gitu loh. Aturannya dulu. Jadi aturan-aturan, ya kan? Aturan-aturan alam semesta ini, ya kan? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibangun dulu oleh Allah, ciptakan dulu, disebut Nurul Mubin, cahaya. Okay. Seperti itu. Kalau cahaya bahasanya berarti wahyu. Kumpulan wahyu-wahyunya Allah, aturan-aturan Allah disebut wahyu. Nah, wahyu itu disebut nur. Cahaya. Ketika dia cahaya ini, aturan-aturan wahyu tadi disebut wahyu tadi diatur nur, disebut wahyu, gitu ya, seperti itu. Disebut namanya ruhan. Apa? Ruhan. 42:52. Okay. Apa 42:52 itu? Surat 42:52. Surat 42 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sampai situ aja, Cak. Sampai kop itu ya. Ya. Ma unzila ilaika ya. Min amrika, min amrina. Sampai titik situ aja. Enggak usah panjang-panjang. Coba ulang lagi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan min amrina.
Jadi wahyu Allah atau nur Allah disebut apa namanya? Ruh, Ruh. Ruhan. ruhan. Ya, ruhan. Ya kan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Coba baca terjemahannya. Disebut apa ruhan itu? Diterjemahkan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Jadi ruhan itu apa? Al-Quran. 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 Ruhan itu Injil. Injil. Ruhan itu apa? Taurat. Taurat. Ruhan itu apa? Zabur. Zabur. Oke? Ya. Ruhan atau disebut kitab. Ya. Kitab. Berarti ruhnya Allah, ya, ruhnya ini lebih dulu diciptakan. Alam semesta ini diatur dengan ruhnya Allah. Ya kan? Ruhnya Allah. Nah, ruhnya Allah disebut namanya simbolnya api. Apa? Kang Ipai? Api ya? Api simbolnya. Api itu kalau menghasilkan apa? Cahaya. Cahaya. Ya kan? Cahaya. Maka ketika kita berbicara ruhan, kita harus bicara tentang ruh. Jadi di dalam hadis mengatakan Nur Muhammad ini diciptakan sebelum Nabi Adam. Makhluk. Disebut ruhnya Allah, apa wahyu Nur Muhammad ini adalah makhluk sebelum penciptaan apapun. Di kalangan orang-orang tasyawuf, orang-orang tarekat, itu dalam kupasan mereka gitu, seperti itu. Ya kan? Nah, ternyata ketika saya ulak-kalik isi Al-Quran, ternyata sebelum alam semesta ini kan Allah menciptakan sitatu ayyam. Ya. Ya kan? Mari kita buka surat 57 ya. Dari 1 sampai 4. Sitati ayamu ya. Surat 57 ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah. Terus? Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjutkan. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Terus yang Dialah ketiganya? yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Yang batil terus? Ya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang akan kita bedah nanti. Yang disampaikan Nur Muhammad nanti. Awal itu apa? Ya kan? Akhir itu apa? Zahir itu apa? Batin itu apa? Ya kan? Nah, kita bicara. Jadi Nur Muhammad ini atau ruhnya Allah itu diciptakan lebih awal dari alam semesta ini. Sebelum, bukan bicara Adam saja, tapi sebelum alam semesta ini Allah menciptakan konsep dulu. Ya. Maka disebut sitatu ayyam. Di 4-nya baca coba. Ayat 4-nya. Maka itu konsep di sini. Allah menciptakan melalui proses. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam bumi. Dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit. Dan apa yang naik kepadanya. Dan dia sama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi alam semesta ini Allah menciptakan sitatu ayyam. Di hari pertama Allah ciptakan konsep atau ruhat atau nur. Nur. Ya kan? Cahaya. Ya, Nur Muhammad. Ya kan? Jadi alam semesta ini itu ada Nur Muhammadnya semua.
Alam semesta ini diciptakan dari nurnya Muhammad. Terjadinya perputaran malam dan siang itu diputar oleh nur Muhammad. Seperti itu. Ya kan? Nah, bahasa lainnya disebut Allah nanti. Seperti itu. Nah, di manusianya ada kata-kata nur Muhammad. Tapi kita berdasar satu. Ya. Tadi bicara cahaya. Cahaya itu berarti Al-Quran. Ya kan? Cahaya itu adalah disebut namanya ada orang mati dihidupkan diberi cahaya. Seperti itu. Coba buka surat 6, 122. Ada orang mati dihidupkan diberi cahaya. Surat 6, surat 122. Al-Anbiya 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi yang dimaksud cahaya tadi apa? Quran. Yang baik. Ya. Sahabat sekalian, yang dimaksud cahaya tadi apa? Al-Quran. Al-Quran, Taurat, Injil atau disebut Zabur. kitab. Kitab. Seperti itu. Jadi bahasa keseluruhannya kitab. Jadi kitab itu adalah cahaya. Ya kan? Hakikat Nur Muhammad adalah hakikat sebenarnya Al-Kitab itu adalah cahaya. Jadi kitab itu disebut cahaya atau Nurul Mubin. Maka ketika ada orang mati dihidupkan diberi cahaya, ya kan? Wa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi binnas. Jadi ada orang mati dihidupkan, ya kan? Diberi cahaya, dengan cahaya itu berjalan dia. Nah, ini termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Itu yang dijalankan, cahaya. Nah, yang dimaksud cahaya tadi kan 474. Dibaca tadi kan? Ya, yang dimaksud cahaya tadi 474. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Berarti cahaya tadi disebut apa? Al-Quran. Al-Quran. Pertanyaan saya, Al-Quran, Taurat, Injil, bahasa lain disebut Ruhan, bahasa lain disebut Ruhul Kudus, bahasa lain disebut Ruhu Fiha, ya kan? Seperti itu. Disebut ruh namanya. Wahyu Allah, konsep-konsep Allah, aturan-aturan Allah yang tertulis dengan rapi disebut namanya kitab. Kitab itu yang membawa manusia dari gelap menuju terang. Nurul Mubin, cahaya. Ya kan? Seperti itu. Maka kitab Tuhan atau Quran disebut namanya Burhanun. Ya. Cahaya. Seperti itu. Banyak kali istilah-istilah itu. Nah, ketika kita berbicara kitab berarti cahaya, cahaya yang ketika itu ibaratkan sebuah pelita. Contoh gini, Cak. Ketika Cak berjalan di tengah gelap, Cak menggunakan akal. Jadi dalam hukum akidah tauhid itu ada dua mempelajari, dalil nakli dan dalil akli. Ya kan? Kita diberikan oleh Allah itu akal, ya kan? Akli. Pertama, maka Tuhan ngomong akal. Gunakan akal. Ketika kita berjalan di siang hari, ada depannya itu lubang atau paku, kita bisa menghindar kalau pakai akal. Seperti itu. Tapi ketika kita berjalan di tengah malam, di depan itu ada lubang, kita nggak akan bisa melihat, walaupun kita punya akal. Oke? Nah, kita butuh namanya obor atau disebut pelita, ya, disebut pelita. Nah, pelita ini disebut namanya dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke? Jadi Al-Quran dan Sunnah itu disebut namanya cahaya. Oke? Nah, ketika Kang Ipai berjalan di tengah malam, di depan ada lubang, menggunakan akal, ya kan? Kalau nggak ada cahaya, nggak ada Al-Quran, nggak ada nama tuntunan kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan As-Sunnah,
maka akan masuk dalam lubang. Iya, Karena di tempat yang gelap. gelap, nggak ada Maka cahaya. Iya. Al-Quran itu atau Taurat itu atau Injil itu disebut namanya obor atau api. Ya, simbolnya api atau Cahaya. dari api itu timbullah keluarlah Cahaya. cahaya. Maka Musa ketika itu melihat api. Iya. Mari kita buka, ya kan? Iya, Surat iya, 20 ayat 9 ya, betul, ya, betul, betul. sampai 14. Iya, iya, Sampai iya, 12 betul, saja. betul. Coba. Oke. Agar kita connect di sini bentuk cahaya tadi. Iya, iya, iya. Ya, surat 20 ayat 9. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal ataka haditsu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa Hadis Musa terus lanjutkan. ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Dan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Cahaya. Ya kan? Terus lanjutkan. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Ya. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Jadi yang memanggil Musa itu api, perumpamaan. Simbolnya api, cahaya. Ya kan? Ya, lanjutkan terus. Maka tinggalkanlah Tanggalkanlah kedua terompahmu. Iya. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Terus. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi si Musa di sini dipilih nggak? Iya, dipilih. Wa ana akhtarnuka fastami' lima yuha. Yuha tadi apa? Wahyu tadi apa? Ruhan. Ya. Ya. Ruhan. 5 yuha. Tuhan. Ya. Tadi kan masih ingat nggak tadi awal saya ngomong wahyu itu ada ruhan. Ya. Wahyu itu adalah cahaya. Ya. Boleh saya katakan itu? Ya. Maka wa ana akhtaruka fastami' lima yuha. Aku telah memilih kamu dan dengarkan apa yang diwahyukan. Jadi Musa itu dipilih. Nur Muhammad itu memilih. Nanti aku belum kupas Muhammadnya, ya kan? Seperti itu. Ya, nurnya dulu ya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, Nur Muhammad itu waktu Musa dipilih ini, wahyunya langsung enggak? Langsung ya. Seperti itu. Lanjutkan. Ayat 14-nya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang hak selain aku. Oke, aku ini adalah Allah. Allahnya di dalam di luar ini. Di dalam. Benar-benar nih. Di luar. Ini. Innani anallahu. Nah, tadi kan waktu tuh Allah mewahyukan. Di dalam apa di luar wahyu itu? Di dalam Kang kalau wahyu. Wahyu itu di dalam kan cahaya, Cak. Iya, jangan ragu-ragu. Wahyu di dalam atau di luar? Di dalam, Cak. Di dalam. Iya. Kalau kurang yakin, ini letakkan dulu, saya lepit dulu. Kita ambil ayat ini. Wahyu itu di dalam. 87 ayat 6. Saya gampangkan dengan ayat Muhammad, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Maka kamu tidak akan lupa. Jadi Muhammad dibacakan Quran, dibacakan ruhnya Allah, dibacakan nurnya Allah, dibacakan kitabnya Allah, itu di dalam atau di luar? Di dalam, Cak. Di dalam. Bagaimana cara membaca? Buka surat 75 ayat 9 ayat surat 75 ayat 16 sampai 19. Biar kita tahu bahwa ada nur itu di dalam. Ya. Diomongin. Kalau cahaya, kalau sinar itu dari luar itu sinar. Kalau ke dalam namanya cahaya. Sinar masuk ke dalam diri manusia, wahyu masuk ke diri manusia, itu disebut
cahaya. Yang dari luar disebut sinar. Ketika cahaya itu keluar dari diri kita, itu sebut yang keluar dari diri kita disebut cahaya. Nanti sampai di sini nanti pemahamannya. Tapi apa yang dimaksud cahaya? Saya ngupas masih cahaya, belum Muhammadnya. Biar lebih jelas nih kan. Ya. Ya kan? Tadi cahaya tadi Quran ya. Ya. Wahyu ya. Ya. Ruh ya. Ya. Oke. Ingat ya. Cahaya itu adalah ruh. Oke, Kang Bay? Ya. Cahaya itu nur. Boleh? Ya. Cahaya itu kumpulan aturan-aturan Allah yang tersusun dengan rapi disebut kitab. Oke? Ya, oke. Nah, bagaimana cara kerjanya wahyu ini? Di luar apa di dalam? Di dalam. Kan? Di dalam. Tadi dibacakan kan. Nah, wahyu itu waktal tuka di dalam kan, seperti 87 ayat 6 tadi. Bagaimana pergerakan baca wahyu tadi? 75, 16 sampai 19. Berarti kitab sesungguhnya ada di dalam ya, Cak ya? Iya, Oke, lanjut dulu Kang Yadi. Ayo sekarang. La tuharrik bihi lisanaka litanajala. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Nah, terus? Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengulurkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi waktu Musa dipilih waktar tuka, waktu Nabi Muhammad para nabi itu dipilih untuk mendapatkan wahyu, itu di dalam ya. Ya. Di dalam dada. Lanjutkan terus. Ya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang tadi, ketika Muhammad dibacakan, ikuti bacaan itu. Ketika tidak dibacakan, lupa Muhammad. Kan gitu? Ya. Sampai sini paham nggak? 87 ayat 6 tadi. Ya. Ya kan? Apabila kami selesai membacakannya, ikuti bacaan itu. Kan? Lanjutkan terus. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasnya. Jadi yang penjelasannya di dalam. Di dalam. Oke? Iya. Jadi wahyu tadi, ruh tadi, ayat-ayat yang tersusun dengan rapi kitab tadi, di dada, di dalam dada manusia, di sudut manusia, di diri manusia, apa di luar manusia? Di dalam diri manusia, Cak. 29 Al-Ankabut 49. Ya. Surat 29 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi terus lanjutkan. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Oke. Al-Quran, bacaan, Alkitab, cahaya, itu di dalam apa di luar? Di dalam sudur, Cak. Sudur, ya kan? Injil, di dalam apa di luar? Di dalam, Cak. Di dalam. Taurat, di dalam apa di luar? Di dalam. Kumpulan kitab hari ini, baik Quran, Taurat, Injil, Zabur, yang nulis siapa itu? Allah. Ilmu Allah. Kitab yang Cak pegang sekarang ini loh, Al-Quran, Taurat, Zabur, yang nulis itu Nabi. Ya, apa pengikutnya? Oh, yang sekarang pengikutnya, Cak. Kebanyakan pengikutnya. Jadi cahaya itu di luar apa di dalam? Di dalam, Cak. Jadi Al-Quran yang hari ini orang hafal itu yang bikin siapa itu? Nabi Muhammad apa orang juga yang bikinnya? Orang juga, Cak. Selain bisa Nabi nggak Muhammad. Musuhnya Nabi? Bisa, Cak. Bisa nggak yang bikinnya Alkitab? Bisa, Cak. Taurat, Injil, Zabur yang beredar di hari ini di manusia itu benar-benar dari Allah atau tidak? Itu, Cak. Ya. Maka kalau kita mengatakan Al-Quran itu cahaya, ya kan? Yang di luar, maka nggak connect. Cahaya itu di dalam. Oke. Maka Isa itu mendapatkan cahaya itu di dalam, disebut Ruhul Kudus. Kan tadi kan wahyu Allah itu disebut ruhan atau cahaya. Kitab itu adalah cahaya atau petunjuk yang
memberikan cahaya seperti itu. Nah, artinya mari kita buka di ayat lain tentang Nabi Isa, ya kan? Surat 5:110. Surat 5 Al-Maidah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus." Apa Ruhul Kudus itu? Quran. Kang Ipai. Quran, Cak. Quran. Atau Injil ya? Ya, petunjuk Ya lah kan? intinya ya. Injil. Aha. Lanjutkan terus. Kamu lanjutkan Kamu terus. dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan Terus. dan sesudah dewasa. Dan Terus. ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Nah, jadi waktu itu si Isa ini menulis Taurat, Injil itu di mana itu tulisannya? Di dalam dirinya ya, Cak. Di dalam dirinya, ya kan? Qurannya Muhammad ditulis di dalam dirinya. Nah, disebut namanya Nur. Apa tadi? Nur. Cahaya. Nah, sekarang Muhammadnya, ya kan? Kita lihat kata-kata Muhammad, ya kan? Kita bersyahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad sebagai utusan. Ada Nur Muhammad. Sebanyak orang tasawuf, sufi atau tarekat mengatakan Nur Muhammad itu diciptakan sebelum Adam. Ya, sebelum alam semesta ini. Ya kan? Benar. Nur Allah itu, Nur Muhammad itu diciptakan sebelum alam semesta ini. Ketika Allah membangun sebuah peradaban atau konsep langit dan bumi, itu Allah, ya kan, menciptakan konsepnya dulu. Maka matahari, bumi itu diciptakan dari cahaya Nur Muhammad. Bisa nggak saya katakan bahwa matahari itu Nur Muhammad? Iya. Dari Nur Muhammad. Iya, Cak. Iya. Dari suatu cahaya yang terpuji. Iya. Ya kan seperti itu. Nah, artinya yang dimaksud Muhammad itu apa? Ya, nah, kebenaran, ya kan? Kalau dikatakan Nur Muhammad itu ya Muhammad bin Abdullah hari ini yang dipahami itu salah banget. Yang biologisnya ya, Cak ya? Ya, kalau mengatakan Muhammad yang hari ini puji karena Nabi Muhammad itu Nur Muhammad sudah Nabi Adam gitulah. Bagaimana syahadatnya Nabi Adam ya sama Nur Muhammad juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Ya kan? Karena kenapa? Seperti itu. Nur tadi cahaya, konsep Allah tadi, aturan Tuhan tadi, kumpulan aturan ayat-ayat Allah kitab tadi, yang dimaksud cahaya tadi, itu di dalam diri manusia. Nur Muhammad bukan berlaku kepada Ahmad bin Abdullah saja, tapi berlaku semua orang-orang yang dipilih oleh Allah. Termasuk Kang Ipai. Luar biasa. Jadi dalam Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, ya, Nur Muhammad itu diciptakan sebelum Nabi Adam, bahkan sebelum alam semesta. Dan Allah menciptakan Nur Muhammad itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau Allah memilih, siapapun dapat namanya Nur Muhammad. Bukan semua nabi saja, asalkan kita dipilih. Ya, ya. Jadi Nur Muhammad, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak berlaku hanya untuk nabi saja. Tidak berlaku untuk Rasul saja. Ya, tapi berlaku kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Oke? Ya. Nah, pertanyaannya Nur Muhammad. Makanya orang yang mendapatkan Muhammad, Nur Muhammad, itu orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Amin. Salah satunya Wakhtartuka. Maka kita baca, apa sih yang maksud Nur Muhammad? Kalau pengertian Nur Muhammad itu diartikan Ahmad bin Abdullah, secara jasadiah iya. Tapi bukan tidak berlaku kepada Ahmad bin Abdullah. Isa pun juga mendapatkan Nur Muhammad. Karena dapat Ruhul Kudus. Musa pun dapat juga Nur Muhammad. Cahaya yang terpuji. Wahyu Allah. Kan seperti itu.
Ya kan? Daud juga dapatkan Nur Muhammad. Zabur. Ya, seperti itu. Kang Ipe pun juga dapat Nur Muhammad. Seberapa besar Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad ini mari kita lihat. Kalau nama Ahmad bin Muhammad itu secara fisik penamaan dari orang tuanya dinamakan Ahmad bin Abdullah. Mari kita buka surat 61 ayat 6. Bedakan Ahmad dengan Muhammad. 61 ayat 6 coba aja. Ya. Surat 61, surat As-Saff ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Terus? Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Wa isqala Isa ibnul Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah. Jadi kata-kata Rasulullah itu jangan dibodohin. Katanya Rasulullah itu hanya Muhammad. Isa juga Rasulullah itu. Ya. Innani Rasulullah. Jadi ketika ada ayat Rasulullah itu kita ingat Nabi Muhammad aja, tapi kita lupa Isa juga Rasulullah, utusan Allah. Innani Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadai min Taurat wa mubasysyiran yursilu ya'tihi min ba'di, setelah saya, ismuhu Ahmad. Apa? Ahmad. Bahasa Arabnya situ ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ya kan? Betul. Bukan Muhammad. Bedakan Ahmad dan Muhammad. Ismuhu Ahmad. Isa mengatakan di depan Bani Israel, hai Bani Israel, aku ini Rasulullah, aku utusan Allah, aku musaddiq, membenarkan kitab sebelumku Taurat. Nanti setelahku akan datang seorang Rasul min ba'di, ismuhu Ahmad. Oke? Namanya Ahmad. Nah, Kang Ipai, nama Kang Ipai itu yang beri nama siapa sih? Ibu. Dinamakan oleh orang tua. Ya kan? Ya. Kang Ipai diberi nama oleh orang tua. Maka orang tua disebut Rabbayani Saghira. Kang Ipai belum dapat dinamakan Allah. Baru dapat ismuhu dari orang tua. Ahmad bin Abdullah, penamaannya itu nama dari orang tuanya. Secara basarun, secara penciptaan langit, penciptaan dari saripati tanah, nama dia namanya Ahmad. Oke? Ya. Dari sini paham nggak? Ya. Oke. Ya kan? Jadi ada penamaan dari manusia, ada yang dinamakan Allah. Ada penamaan dari manusia ke manusia, seperti Kang Ipai dinama oleh orang tuanya. Namanya Rabbayani Sogiro. Namanya Tuhan bumi. Tadi kan Allah mengatakan Allahu wal akhiru wal batinu. Jadi kalau melihat wujud Tuhan tuh lihat orang tua kita, Rabbayani, Tuhan. Dua orang tua kita itu ada Tuhan. Nah, Tuhan ini berhak memberikan nama. Siapa orang tua kita? Namanya Ahmad bin Abdullah. Oke? Ya. Nah, ada penamaan Allah nanti. Ya. Nah, ketika Nur Muhammad ini, ya, Nur Muhammad tadi, Nur Cahaya Nur Muhammad tadi masuk ke Ahmad bin Abdullah secara full, maka dia menjadi Muhammad setelah mendapat terpilih menjadi Rasul dan Nabi. 33 ayat 40. Ya. Jadi bedakan penamaan dengan titel dari Allah. Gitu loh. Ya. Oke, nah 33-40. Ya. Surat 33 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin
wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tahan dulu Cak ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Jadi Muhammad itu punya anak nggak? Iya. Punya ibu nggak? Bapak dan iya. Maka Muhammadun aba ahadin, tidak ada sesuatu pun kecuali Muhammad. Halo. Man kana Muhammad aba ahadin rijalikum. Jadi Muhammad itu tidaklah punya anak-anak dan tidak punya bapak. Coba baca lagi, nggak percaya. Nah, coba. Muhammad itu sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Laki-laki. Jadi Muhammad laki-laki bukan? Iya. Muhammad itu laki-laki bukan? Pujian. Seorang laki-laki bukan? Bukan. Anak laki-laki bukan? Bukan, Cak. Punya bapak enggak? Hah? Muhammad itu kan hanya sebagai titel, Cak. Kalau di sini lihatnya, Cak. Ya, oke. Lanjutkan. Coba lanjutkan artinya, coba. Baru akan ketahuan ini. Terus, lanjutkan. Tetapi dia adalah walakin Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki, bukan laki-laki, bukan sesuatu laki-laki, bukan perempuan, bukan apapun. Walakin, tetapi Rasulullah wa khatamun nabi. Jadi Muhammad itu apa? Rasul, apa lagi? utusan dan penutup yang nabi-nabi. Jadi Muhammad itu apa? Rasulullah. Disebut nak? Rasul dan Nabi. Iya. Oke. Muhammad itu Rasul dan Nabi. Dan Nabi. Betul. Kalau bicara Rasul dan Nabi disebut apa namanya? Bahasanya. Kang Ipai, saya nanya. Kang Ipai. Gelar ya berarti ya, Cak? Ya. Gini. Ya. Tak jelas lagi ya. Ya. Yang mengayomi bangsa Indonesia, yang memimpin Indonesia, ya, yang mengayomi Indonesia, yang memimpin Indonesia, ya, yang memberi keputusan kepada membuat undang-undang Indonesia, disebut apa namanya itu? Presiden ya. Jangan ragu-ragu kayak Presiden ya. Presiden. Rasul, Nabi itu apa itu? Jabatan ya, Cak. Jabatan Rasul dan Nabi disebut apa namanya? Disebut orang yang presiden itu terpuji nggak? Orang yang hebat iya. orang yang terpuji nggak? Orang yang terpilih daripada manusia. Iya, jadi Muhammad itu, Cak. Oke? Iya. Jadi Nur Muhammad tadi kan konsep aturan-aturan, memegang aturan-aturan yang terpuji, undang-undang peraturan Tuhan yang dititip kepada Rasul dan Nabi tadi disebut Nur Muhammad. Gimana Kak Ipai? Ya. Coba ulang lagi, baca coba terjemahannya. Oke. Ya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Terus? Tetapi dia adalah Rasulullah, penutup nabi-nabi. Penutup nabi-nabi, terus? Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Muhammad itu disebut apa? Rasul, utusan dan membawa berita besar. Nabi. Nabi itu naba. Ya. Orang yang naba itu yang membawa berita besar. Nabi itu dari kalimat naba. Naba itu khobar, berita besar. Rasul itu membenarkan kitab sebelumnya, ya kan? Tapi ketika Rasul dia naik ke grade membawa berita besar disebut naba. Berita besar disebut nabi. Ya. Nabi itu adalah membawa berita besar dari Tuhan, membawa konsep dari Tuhan. Disebut namanya nabi. Oke. Nah, nabi dan rasul itu disebut namanya titel atau presiden atau disebut bahasa lain disebut namanya Muhammad. Oke? Jadi Muhammad itu ialah
orang yang terpuji. Kira-kira ya, orang yang terpuji, di bahasa Qur'annya disebut namanya Muhammad. Oke? Ya. Si Ahmad bin Abdullah ini, Basyarun yang diciptakan dari tanah ini, dia mendapat konsep, dapat cahaya, dapat Nur Muhammad. Oke? Ya. Sampailah dia membawa Nur Muhammad, Rasulullah tadi membawa cahaya Tuhan, sampai menjadi nabi atau berita yang besar, itu Al-Qur'an. Oke? Nah, maka disebut dia ini namanya Muhammad. Oke? Ya. Tadi saya bilang tadi, pemimpin yang mengayomi bangsa ini, yang melaksanakan undang-undang peraturan, yang menjalankan aturan-aturan kepada masyarakat, yang memberi garasi, ya kan, yang memberikan santunan, rakin se-Indonesia. Namanya apa itu, Kang Ipai? Muhammad terpuji ya. Orang yang terpuji. Namanya apa tuh? Presiden. Jadi presiden itu sesuatu kursi yang dipilih untuk orang yang terpuji. Bahasa lain presiden sebut namanya Muhammad. Nama presiden kita siapa namanya? Bapak Jokowi. Jokowi. Yang diganti itu Jokowinya apa presidennya? Jokowinya. Presidennya harus ada. Apa? Presidennya harus ada, tapi nama Jokowi belum tentu gitu kan. Jadi Ahmad bin Abdullah ya, disebut Ahmad tadi secara bahasariah, biologisnya diberi penamaan dari orang tuanya. Ketika dia dipilih oleh Allah, Nur Muhammad tadi, cahaya Tuhan tadi, cahaya yang terpuji, kumpulan cahaya atau yang terpuji tadi, dijalankan oleh Muhammad, sampailah dia menjadi nubuwah, berita besar. Namanya disebut Muhammad. Oke? Ya. Dari sini paham nggak? Ya. Jadi Nur Muhammad itu adalah kumpulan aturan-aturan cahaya Tuhan ya, yang ada di Ahmad bin Abdullah. Ya kan? Tapi jangan dianggap Ahmad bin Abdullah ini kan sudah meninggal. Ya. Tapi ke Nur Muhammadnya tetap masih berjalan. ada. Ya kan? Makanya timbul surat 3:144. Ya kan? 144. Si Ahmad bin Abdullah boleh meninggal, tapi Muhammad sebagai utusan harus jalan terus sampai sekarang. Gitu. Nur Muhammadnya berjalan. Aja. Ya, surat 3, Al-Imran 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Muhammad itu tidak lain seorang wa ma Muhammadun illa rasul. Berarti Muhammad itu rasul. Rasul utusan. Jadi kalau Kang Ipe dipilih menjadi rasul, disebut apa namanya? Muhammad ya. Detailnya. Kan Muhammad itu disebut rasul. Titel rasul itu disebut apa? Muhammad. Nah, ketika Kang Ipe dipilih di 75 ayat 22 itu wasonatu kali atau juga bahasanya Allah memilih utusan-utusannya rasul-rasul dari malaikat dan manusia. 2275 ya. Ya. 2275 ya kan? Muhammad itu ilah kecuali rasul. Oke? Muhammad itu adalah rasul. Muhammad yang mana ini? Kalau pemahaman kita hari ini Muhammad itu ya Ahmad bin Abdullah, lewat. Iya. Dia sudah berganti namanya. Tapi Muhammadnya tetap harus ada. Maka di sini diingatkan, coba baca Arab. Wa Muhammadun Rasulullah. Terus lanjut aja. Terjemahannya coba. Tidak lain hanyalah seorang rasul. Hanya seorang rasul, karena akan ada rasul-rasul seperti Muhammad, gitu loh. Lanjutkan. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apa jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Terus? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun.
dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ketika ada orang murtad, orang yang lari daripada Muhammad, ya kan? Lahir dari Muhammad, lari dari Kang Ipai sebagai utusan, tidak membawa dampak kepada siapapun. Ya. Maksudnya gitu loh. Ayat ini turunnya ke Muhammad apa turunnya kepada yang lain ini? Ke semua, Kang Cak. Ipai. Ke semua, Cak. Semuanya. Ayat ini Semuanya. nggak mungkin turun ke Muhammad. Masa mau nyebut dewe? Wa makana Muhammad illa rasul. Ya kan? Ayat ini turunnya bukan di Muhammad, bukan di zaman Muhammad ini turunnya. Bisa juga turun zaman Isa, bisa juga turun sekarang. Bisa juga setelah Muhammad nggak ada. Oke. Ya. Jadi wa makana Muhammad illa rasul. Kalau kita pahami bentuk terjemahannya, Muhammad itu rasul. Iya. Ya kan? Iya. Walau dia mati ataupun wafat tidak bawa dampak. Karena ngapa? Sebelum itu ada rasul-rasul yang meninggal. Muhammad yang lain yang meninggal gitu loh. Siapa sebelum Muhammad ini? Isa. Muhammad. Iya. Ya, titelnya Muhammad. Nama biologisnya namanya Isa. Kita aku tanya dengan Gaipai. Isa itu terpuji nggak? Terpuji. Bahasa Arabnya apa namanya? Muhammad. Kan gitu. Iya kan? Iya kan? Jadi Nur Muhammad, ya kan, adanya di dalam apa di luar? Di dalam. Berarti ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad yang mana ini? Muhammad yang kita imani sekarang ini, yang kata-kata Ahmad bin Abdullah itu apa Muhammad? Nurnya. Yang ada Nurnya di kita, tadi gitu di loh. dalam diri kita, Cak. Nurnya Jangan-jangan tadi. kita musik ya. Yang tidak sengaja. Ya kan? Nah, tidak harus merubah syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, jangan rubah. Ya, ada aliran yang merubah kalimat ini. Karena dia memahami dirubahlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, al-haq nallah. Jangan seperti itu. Karena kita akan nggak terima oleh masyarakat. Tetaplah pemahaman seperti itu. Tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu satu kalimat apa dua kalimat? Kang Ipai. Ya, satu kalimat. Kalau sudah memahami ini. Satu kalimat, Cak. Satu kalimat. Jadi Allah itu di luar apa di dalam? Di dalam. Tidak? Enggak, di dalam. Allah itu di luar apa di dalam? Di luar. Ya kan? Yang di dalam namanya Nur Muhammad. Ya kan? Tadi kan Allah mengatakan Allah zahir wal batin. Jadi kalau hari ini manusia mau ketemu, mau lihat Allah, nggak akan terlihat. Kita harus mengenal sifat-sifat Allah itu, sifat-sifat Nur Muhammad itu pada diri kita. Nah, seberapa besar Nur Muhammad ada pada diri kita. Ya kan? Jadi kebenaran Ahmad bin Abdullah ya, dapat namanya Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, yang membuat dia menjadi manusia yang luar biasa mulia. Nama disebut namanya Muhammad. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta, bahkan sebelum Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Nur Muhammad ini akan diberikan kepada siapapun, kepada hamba siapapun yang dipilih oleh Allah. Karena Nur Muhammad bukan di luar, tapi di dalam manusia. Karena Nur tadi cahaya Allah. Dari sini sahabat-sahabat bisa paham nggak? Ya, jadi gini, Cak, saya sendiri pernah ya, ketika orang-orang waktu di Madinah itu, ketika ada orang Indonesia yang mereka mau beli emas, terus kemudian nggak jadi, maka tukang emas itu menyampaikan, Muhammad, dia manggil Muhammad orang Indonesia itu, Cak. Waktu itu panggilannya. Jadi gini, Cak. Ya. Kalau bahasa itu kan namanya Ahmad ya. Iya. Bin Abdullah. Kenapa jadi Muhammad? Kata-kata mim. Iya kan? Ya. Mim itu kan masdar. Masdar itu masdar mim. Contoh gini. Iya kan? Kalau saya sholat, itu namanya yusolli. Iya kan? Ketika saya Allah dan saya saling berhubungan, disebut namanya sholat. Oke? Nah, kalau titel saya sebagai orang yang selalu berhubungan disebut musolli. Oke? Saya
yuhsin, saya orang baik, saya berbuat baik. Ketika saya dikatakan oleh dapat titel orang baik disebut muhsinin. Oke? Ya. Dari sini paham nggak? Ya, ya. Jadi Ahmad bin Abdullah itu secara nama. Nah, ketika dia orang yang luar biasa, si Ahmad Abdullah ini dapat kata-kata mim. Mim itu tunjukkan muslim artinya. Huruf mim itu muslim. Ya kan? Maka mim itu adalah sifat. Kata sifat, kalau kata-kata sifat atau sifat ismul makan atau ismul makan julukan disebut kata mim. Kalau dalam ilmu sorof atau nahu ya, mim itu julukan ya. Ya kan? Jadi ketika orang itu diberi namanya Muhammad, berarti orang ini terpuji. Nah, banyak sekarang orang namanya Muhammad tapi nggak terpuji, nggak boleh namanya seperti itu. Ya, jadi Muhammad itu titel gitu loh. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Seperti iya. itu. Atau titel katakan gini lah. Contoh gini. Lampu ya. Lampu itu namanya misbahun. Ya kan? Lampu itu misbahun. Lampu itu menghasilkan cahaya dari sobaha. Asli kalimat dia sobaha. Contoh gini. Kunci, miftahun. Ya kan? Kalau kata dasarnya disebut pataha, yuftahu. Saya membuka. Namanya yaftahu, ana aftahu. Nah, ketika dia menjadi benda untuk membuka disebut miftahun. Oke? Iya. Paham nggak, Cak? Iya. Nah, si Ahmad bin Abdullah ini terpuji. Ya. Nah, ketika dia mendapatkan memang orang yang terpuji di mata Allah, mulia di hadap Allah, karena dia dititipin Nur Muhammad, maka disebut nama Nur tadi, maka disebut orang yang terpuji, cahaya yang membawa ke cahaya yang terpuji, disebut Muhammad namanya, seperti itu. Jadi, apa yang disampaikan Syekh Nawawi Al-Bantani, Nur Muhammad itu siapapun bisa mendapatkan. Hamba siapapun bisa mendapatkan. Asalkan dia terpilih menjadi cahaya pelita. Membawa cahaya di sekitarnya. Nah orang yang disebut namanya Muhammad, ya kan? 381, coba baca, Cak. Ya kan? Surat 381. Ya. Surat 381. 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 381 ya. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Stop, sampai situ aja. Ya, sampai situ. Ya, Allah mengambil apa? Perjanjian ya. Ya, perjanjian nabi. Nabi misak nabi ya. Atau rasul ya. Ya. Oke? Ya. Tadi kan rasul dan nabi disebut apa namanya? Muhammad ya. Kalau nabi berarti kan titel yang paling tinggi dari rasul itu ke nabi ya, berita besar ya. Ya. Allah mengambil nabi. Kenapa? Karena dia membawa berita besar. Berita besarnya apa? Kitab. Besar. Coba baca lagi, Cak. Sampai ke kitab aja coba. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab. Kitab dan hikmah. Sampai situ aja dulu. Oke, sampai sini ya. Allah mengambil perjanjian nabi. Punya kitab dan hikmah. Oke? Ya. Muhammad tadi disebut namanya Rasul dan penutup nabi. Oke? Ya. Jadi Allah mengambil manusia, mengambil perjanjian manusia, wa akhadha mitsaqahum, disebut namanya apa namanya? Muhammad juga. Muhammad. Iya. Nah, ulang lagi coba. Sesungguhnya tadi puncaknya tadi. Coba perhatikan ayat ini. Kita renungkan. Memang kalau kita baca sesuai kebutuhan. Coba cek lagi bacanya. Wa akhadha mitsaqahum nabiyyin, ya kan? Ulang lagi coba. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi yang diambil janji oleh Allah adalah nabi. Oke? Sampai sini paham nggak? Iya. Mana yang lebih dulu? Allah apa nabi? Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi
wakil Allah, sebutan Nabi. nama Allah di bumi ini sebutnya apa namanya? Nabi. Nabi itu wakil Allah bukan? Iya. Namanya apa nama tadi? Pembawa berita. 3340 tadi loh. Muhammad. Muhammad, Aku, Cak. Muhammad. Muhammad. Kira-kira yang diambil janji oleh Allah, diberi kitab hikmah itu, orang terpuji bukan? Iya. Disebut apa orang terpuji tadi? Muhammad. Nah, semua nabi itu dapat Nur Muhammad semua, kitab dan hikmah. Coba kita lihat, buka ayat yang lain, 33 ayat 33 Al-Ahzab ayat 7, coba. Kang Ipai juga dapat di sini, asal munya itu, tapi bukan untuk semua orang yang dipilih. 33 ayat 7. Ini yang kita ambil, coba. Ya. Bahasa ya, sama. Iza akhadha. Bahasanya sama. Akhadna minan nabiyyina mitsaqan. Terus? Wa minka. Lanjutkan. Wa minka manin Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi. Nabi-nabi apa nabi? Nabi-nabi. Jadi kan Allah mengatakan 3 Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki, bal dia adalah utusan dan penutup nabi-nabi. Jadi penutup nabi-nabi yang the top namanya Ahmad bin Abdullah. Oke? Ya. Disebut namanya Muhammad. Orang yang terpuji di mata Allah, titelnya sebagai Rasulullah Nabi yang dipilih disebut Muhammad. Ya kan? Nah, Muhammad Nur Muhammad di dalam diri manusia. Artinya nabi-nabi itu ketika diambil misak, dia dapat apa? Nur Muhammad. Oke? Di situ wa akhadha nabiyyin wa misaqahum wa minka. Engkahnya siapa waktu itu? Muhammad. Si Ahmad bin Abdul. Tadi kan Isa ibnu Maryam. Abin Isa itu siapa? Wa minkanya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sekarang tambahin. Coba. Wa iza ahadan nabiyyin wa misaqahum wa minka. Wa minnu wa bil Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad. Engkahnya ke Ipai gitu loh. Ya, aku ngomong IPA kan enak. Iya kan? Iya kan? Waminkanya kan kahnya. Jadi kahnya itu untuk seluruh orang. Apa untuk orang? Untuk satu orang. Seluruh orang, Cak. Enggak, waminkah ini hanya satu itu aja, satu. Oke. Ya. Nanti kita kupas ini bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi hari ini untuk dapatkan Nur Muhammad itu adalah cahaya, ruhnya Allah. Wahyu, oke, kitab. Nah, ketika kitab itu, wahyu Allah itu masuk ke diri manusia, diaplikasikan dalam hidup, diperjalankan dalam hidup, maka dia membawa saat sebut Nur Muhammad. Cahaya. Tapi seberapa besar Nur Muhammad itu pada diri kita? Contoh gini, ya kan? Nabi Muhammad, Allah Maha Pengampun enggak? Iya. Maha Pengampun. Aturan Allah, kamu suruh banyak memaafkan. Karena memaafkan dan sabar itu ibadah utama. Oke? Iya. Aturan ini. Nur. Aturan cahaya. Nah, ketika dapat nur cahaya tadi, aturan Tuhan tadi. Kalau kamu memaafkan dan sabar, kamu menjalankan dan mensiarkan, mencontohkan, berarti satu tetes Nur Muhammad pada diri kita. Oke? Iya. Nah, contoh gini, ya. Jadi gini, Nur Muhammad itu ada di dalam. Maka saya bilang membangun zatnya itu. Membangun zat Allah pada diri kita. Ya kan? Sifat Allah pada diri kita. Jadi nama-nama sifat Tuhan, ya kan? Nur Muhammad tadi di dalam diri manusia. Karena Allah membacakan dari dalam kolbun tadi. Ya kan? Jadi ketika Tuhan mengetahui bisikan diri kita itu, ya Nur Muhammad. Nah sekarang ketika Nur Muhammad pada diri kita itu kita bangun, lama-lama dia akan menjadi Muhammad beneran. Ya kan? Nah ini yang dipahami orang tasawuf, orang tarekat sebenarnya. Tapi pemahaman orang tasawuf meleset.
kau meleset, melenceng, ya kan? Zikirnya dibanyakan, tapi zikir kolbinya, feelingnya nggak dijalankan. Contoh, kalau pengen mendapatkan Nur Muhammad, saya menanya Kang Ipai, ya kan? Kalau kita dapatkan fasilitas Nur Muhammad sedikit saja ya dari Tuhan, takwa, ya kan? Takwa itu aturan bukan? Iya. Berbuat baik itu aturan bukan? Iya. Aturan ya? Iya. Ini ada empat aturan aja yang bersama Allah ya, yang Nur Muhammad, yang kita lihat. Takwa, berbuat baik, iman, dan sabar. Ini yang kita kupas. Ya. Ini namanya Nur Muhammad. Nah, di dalam takwa itu ada namanya menafkahkan harta baik lapang maupun sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan orang lain. Yang kelima berbuat baik. Ini baru takwa biasa ini. Ya. Tapi minimal kita praktekkan ini. Nah, ketika kita jalankan dalam kehidupan kita bersedekah, lapang maupun sempit, memberi. Ya, memberi tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Nah, kita sedang membangun Nur Muhammad di dalam diri. Ya kan? Dianggap orang, kau ini baik nian, kau hebat benar, terpuji kamu. Muhammad kamu, terpuji kamu. Kan gitu. Ya kan? Karena kamu melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Terus yang kedua, kamu mampu menahan marah, sabar. Disebut apa orang yang sabar? Kamu terpuji, kok sabar kamu? Terpuji, bahasanya Muhammad. Oke? Berarti cahaya Muhammad itu mulai keluar daripada kita karena kita mempunyai sifat terpuji. Yang ketiga, kita mampu memaafkan orang lain. Nah, ketika mampu memaafkan orang lain, ketika ada orang salah kita maafkan, apa kata orang lain? Wih, kau ini terpuji banget. Sudah dijolimin, sudah dianiaya, tapi kamu memaafkan gitu loh. Kamu terpuji, kamu Muhammad gitu loh, Cak. Seperti itu. Nah, berarti cahaya mau keluar. Oke. Nah, Allah melatih kita sifat memaaf tadi melalui pengampunan. Coba kita buka contoh satu ayat 64, ayat 15. Ini cara memperhatikan Nur Muhammad pada diri kita. Iya. Oke. Contoh. Surat 64 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. 14-nya, Cak. 14-nya. Nah, 14-nya coba. Ini contoh Nur Muhammad. Wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kata Allah ingat gini, hai orang beriman, pasanganmu itu akan menjadi musuh bagimu. Ya kan? Ini ayat bukan? Iya. Aturan bukan? Iya. Nah, aturan ini sampai di mulut saja, apa sampai ke hati? Ke hati otomatis. Kalau dia sampai ke hati, jadi orang dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Oke? Iya. Nah, itu membangun riyadho sifat Nur Muhammad. Ulang aja. Hai orang-orang yang beriman, terus? Ya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Terus? Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Apa yang harus hati-hati? Diingat hati. Terus? Dan jika kamu memaafkan, dan tidak memarahi, serta mengampuni mereka, terus? Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi Allah pengampun tadi di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam, Cak. Ketika yang kamu memaafkan istri tadi, ngampuni kalau istrinya memaafkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pengampunnya Allah tuh di dalam apa di luar? Di luar, Cak. Ketika kita memaafkan pasangan. Jadi ketika kita mewakil mengampuni dari kesalahan pasangan kita, itu mewakili siapa? Allah. Disebut apa namanya? Muhammad. Di dalam diri kita. Muhammad ya. Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad tadi, Cak. Nah itu, Cak, disebutnya. Jadi kalau di luar sebut Allah.
ketika aturan-aturan Allah, zat Allah tadi, yang sifat pemaaf, sifat pengampun, terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menyantuni, memaafkan, maka sesungguhnya si Maha Pengampun ada pada diri kita gitu loh. Disebut namanya Nur Nur Muhammad. Muhammad. Oke. Oke, sampai paham nggak? Iya. Nah, Oke. banyak sekali kawan-kawan mempraktikkan orang-orang tasyawuf atau orang-orang tarekat, dia cara membangun energi Nur Muhammad yang terpuji tadi melalui zikir. Bisa contoh, astagfirullahaladzim ribuan kali. Ini memang benar Nur Muhammad, tapi yang dipuji-puji tadi itu baru batas mulut. Iya, di luar Riadonya harus praktek, harus punya sifat memaaf. Contoh gini, ya kan? Kalau kita Tuhan Maha Pengampun, Sing Maha Pengampun, kita harus punya sifat memaaf, ya kan? Maka energi Allah masuk dalam kita disebut Nur Muhammad, ya kan? Maka Tuhan bersemayam di dalam diri manusia. Iya. Nah, semakin kita banyak dapat Muhammad, ya kan? Ya kan? Pertama kita bangun zat dulu, Cak, ya kan? Kalau bahasa Cak itu rasa. Kalau bahasa orang agama namanya zat Allah. Zat Allah itu Nur Muhammad namanya. Nah, ketika kita membangun Nur Muhammad, ya kan? Lama-lama jadi Muhammad nggak? Iya. Keluar nggak dia? Iya. Disebut Rabbun namanya. Jadi manusia tidak akan bisa ketemu Rabb-nya, ketemu Tuhannya sebelum dia jadi Rabb sejati. Oke. Ya kan? Nah, jadi orang melihat, makanya kalau orang mau lihat Tuhan, nggak akan bisa melihat Tuhan. Allah sudah jelaskan, seperti Nabi Musa kemarin, Nabi Musa, orang-orang Bani Israel menantang Nabi Musa, Musa, kalau kau melihat Tuhan dengan nyata, kami akan percaya. Musa nggak mampu melihat Tuhan dengan uyunnya, karena membangun Tuhan dari rasa dulu, rasa Tuhannya dulu, ya kan? Membangun Nur Muhammadnya dulu pada diri kita. Iya. Ya kan? Nah, sekarang punya tahu. Tadi kan ada kata-kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pemahaman kita Muhammad Rasulullah Ahmad bin Abdullah 14 abad yang lalu, musyrik kita. Oke? Karena dalam fatwa, dalam hadis apapun itu atau dalam pemahaman orang tasawuf, Nur Muhammad ini diciptakan sebelum alam semesta, sebelum Nabi Adam. Oke? Ya kan? Maka saya katakan, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, Nur Muhammad ini diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta, bukan sebelum Adam, sebelum alam semesta. Adanya hari ini sesuatu alam semesta ini karena Nur Muhammad. Nah, kebenaran Ahmad bin Abdullah sebagai basarun mendapatkan Nur Muhammad tadi, menjadi Muhammad. Musa juga Muhammad, Ibrahim juga Muhammad, maka syahadatnya tetap sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kan? Jadi syahadatnya Adamnya sama, syahadatnya Ibrahim sama, syahadatnya kita juga sama. Tapi syahadat ini jangan sampai kita memahamin bahwa itu Ahmad bin Abdullah. Memang benar Ahmad bin Abdullah adalah the project terakhir Khotamun Nabi yang terbaik, the top yang dicontohkan, menjadi uswatun, disebut Muhammad. Ya kan? Tapi akan lahir namanya Muhammad yang lain seperti itu. Nah, berarti syahadat yang kita pahami tetap 2 kalimat syahadat, tapi dalam pemahaman 1 kalimat syahadat, yaitu Allah ketika disebut lahir, ya kan? Disebut lahir namanya Allah, ketika di batin namanya Nur Muhammad, dan dia bersemayam di diri manusia. 57 ayat 3. Seperti itu. Silakan Cak habis nanya, enggak apa-apa. Baik, Cak. Oke. Cuma 1 ayat ini. 57 ayat 3 Kang Yodi. Surat 57 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal awalu wal akhiru. Oke. Awal dari tadi kan Allah memilih nabi-nabi. Yang awal itu siapa? Allah. Yang akhir siapa yang dipilih oleh Allah sebagai wujudnya? Nah, Nabi.
nabi. Wa khatamun nabi tadi kan disebut Ya. Muhammad. Jadi nama lain dari Allah, telah awalnya Allah, wujud lahirnya disebut Muhammad. Oke? Maka awal siapa? Allah. Akhirnya sebut apa? Muhammad. Allah memilih nabi tadi. Wa misaqahum. Lanjutkan, Jak. Ya. Terus Adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang zahir dari Allah itu semua alam semesta ini itu Allah. Contoh. Yang batin adanya di dalam. Oke, Jak? Ya. Yang di luar disebut Allah. Allah. Saya mau nanya nih. Langit, matahari itu punya siapa? Allah. Maka Tuhan bilang, kalau kau pengen lihat kekuasaan Allah, kamu lihat itu langit. Maka ketika Musa mau melihat Allah, kau lihat gunung aja lah. Pingsan dia. Nah itu namanya Allah. Sama seperti ini kajian tauhid saya. Saya pergi ke apa kursi mebel ya. Kursi, Cak. Ya. Saya tanya, saya mau beli kursi jati gitu. Saya tanya, kursi jati ini ada yang membuatnya? Ada. Namanya tukang jati. Nama tukang jati itu gimana? Tidak tahu kita, Cak. Tapi tukang jati memang ada. Yang tukangnya memang ada, tukang meja tadi. Ya kan? Tapi nama orang di jati itu kita nggak tahu. Tapi yang membuat meja ini ada, namanya tukang meja, gitu seperti itu. Nah, yang menciptakan isi langit dan diri kita itu ada, namanya Allah. Secara zahir. Nah, secara batin namanya Nur Muhammad. Seperti itu. Makanya kita moga-moga kita dapat tetesan dari zat Allah. Nah, ciri orang Nur Muhammad, ya kan? Cirinya Allah menciptakan fi aksari takwin, sebaik-baik makhluk. Ya kan? Nah, bagaimana Nur Muhammad ini kita harus liadokan, kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari bangun sampai tidur lagi sampai menjadi pola hidup, maka alam semesta ini pasajaduna seperti bersujud, tempat sujud. Malaikat itu sujud kepada Adam, ya kan? Bersujud kepada Muhammad. Awal itu mengiringi Nabi Muhammad. Nah, mengetes bahwa kita orang yang dikatakan Muhammad non terpuji tadi melakukan tadi, maka dia akan disapa oleh alam semesta ini, ya, sampai menjadi wujud Muhammad seperti itu. Oke, Cak, itu aja dulu, Cak. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Jadi saya sendiri makanya proses di minggu malam ini adalah proses belajar saya, dan ternyata hari ini saya pun mendapatkan masukan, terus informasi pencerahan bahwa ternyata Nur Muhammad itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mari kita lihat dulu pertanyaan ya, Cak, dijawab secara jawabnya padat, Cak, ya. Secara padat saja, singkat, padat. Arti Muhammad adalah seseorang yang terpuji sebagai pembawa berita besar berupa konsep dari Tuhan. Artinya kalau menurut sejarah, nama biologis Rasulullah itu sebenarnya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Oh, gitu. Karena katanya nama Muhammad bukanlah nama yang umum di Jazirah Arab pada masa itu. Gimana katanya, Cak? Ya, nah Muhammad itu sebuah titel. Jadi orang yang terpuji atau manusia yang terpuji disebut namanya titelnya Muhammad. Tapi yang Muhammad tadi yang terpuji, yang melakoni dia dapat pilihan wa misaqahum nabiyyin wa rasulin. Itu kan dipilih tuh. Jadi Nur Muhammad itu bisa siapapun mendapatkan hamba Allah, hamba siapapun asalkan dia dipilih. Ya kan? Maka dipilih. Kalau dipilih kan diambil tuh, ya kan? Nah, tingkatan paling tinggi daripada pada Rasul itu paling tinggi itu Nabi, maka disebut misaqahum. Coba baca, Cak, 381. Tadi kan belum selesai saya ngomong ya tentang syahadat tadi. 381 coba. Ya, surat 3 ayat 81. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah,
Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi, Cak, Nabi itu titel tertinggi disebut namanya Muhammad, manusia yang terpuji, disebut titelnya Muhammad. Ya kan? Kalau orang Indonesia ini dudukan paling tinggi itu namanya presiden. Nggak ada lagi lebih tinggi dari presiden. Nah, jadi Nabi itulah titel tertinggi, manusia yang paling tinggi, manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Ya kan? Disebut Nabi. Maka bawa berita besar. Oke? Sedangkan Rasul di bawahnya. Nah, pertanyaan gini. Artinya siapapun manusianya, ya kan, hamba Allah, ketika dia pasti melewati Rasul dulu, ya. Nggak bisa masuk Nabi. Rasul itu musaddiqon. Nanti kita masuk di 469 itu taat kepada Allah dan Rasul, maka akan gabungkan, oke? Jadi titel manusia yang tertinggi itu nabi namanya, nubuwah, ya, para nabiyin. Maka diambil pengambilan janjian karena Nabi punya kitab dan hikmah. Nah, orang-orang ini disebut terpuji karena sudah pilih kan. Nah, bahasanya namanya itu disebut Muhammad, oke? Maka saya bilang mim itu titel atau sifat manusia terpuji itu namanya Muhammad. Nah, secara basarun manusia itu pemberian nama dari orang tuanya disebut Ahmad bin Abdullah. Ya kan? Tadi kan di surat 61 ayat 6 Isa bilang akan datang setelah seorang rasul ismuhu Ahmad. Ya. Jadi Ahmad ini nama basarun. Apa? Nama basarun. Tapi sini paham nggak, Cak? Basarun. Muhammad ini nama pemberian ruhun. Ya? Ruh atau Nur Muhammad, ya kan? Pemberian titel tadi. Jadi si Ahmad itu nama pemberian sebagai basarun. Ya kan? Nah, si Ahmad tadi karena dipilih menjadi rasul, terus menjadi nabi, disebut namanya Muhammad. Manusia yang mulia terpuji. Kang Ipai namanya Ipai gitu loh. Nah, ketika Kang Ipai rasul dan sampai ke little nabi, manusia yang terpuji disebut namanya Muhammad. Tapi ingat, jangan mengaku yang memilih. Tidak semua manusia itu dapat Nur Muhammad, paling sedikit-sedikit. Ya kan? Sedikit-sedikit dapat tetesan Muhammad, jadilah seperti itu. Nah, Muhammad yang dicontohkan, Muhammad yang ini, yang khotamun Nabi tadi, ya Ahmad bin Abdullah, itu full Muhammad. Disebutkan dia Rasul dan Nabi. Nah, Ibrahim juga begitu, disebut dapat Nur Muhammad juga. Dan disebut Muhammad juga. Syaratnya sama, seperti itu. Nah, ketika Nabi ini, si Ahmad bin Abdullah meninggal, dia akan menjadi mantan Muhammad, mantan presiden. Ya, disebut namanya Ali Zikri. Kang Ibai? Ya. Oke. Ya kan? Ya. Ali Zikri ini mantan para nabi atau mantan seorang presiden Muhammad tadi, mantan orang terpuji tadi. Ketika dia mati, dia dibangkitkan lagi. Yang seperti cahaya tadi disebut namanya ahli zikri. Maka Ahmad bin Abdullah itu, Ahmad bin Abdullah tadi itu pernah diajar oleh orang-orang ahli zikri. 21 ayat 7. Nah, orang-orang ahli zikri ini disebut namanya Jibril departemennya. Coba ya. 21 ayat 7. Ini ayat baca. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi di zaman Muhammad itu seorang rasul ketika itu. Nah, sebelum Muhammad ada rasul-rasul, ya kan? Sebelum Muhammad ada rasul-rasul. Di zaman Muhammad itu kan Muhammad rasul, tapi sebelum Muhammad ada rasul-rasul namanya laki-laki yang diberi wahyu. Nah, kalau kau Muhammad ragu, kau tanyakan dengan orang ini, fas'alu ala zikri. Nah, jadi mantan-mantan nabi tadi itu guru-gurunya Muhammad. Disebut ahli zikri. Ya kan? Nah, departemennya ini disebut namanya Jibril. Oke? Ya kan? Nah, Muhammad dilatih seperti ini, memang jalan Isra. Nah, jadi Ahmad bin Abdullah itu adalah basyarun, manusia seperti kita yang diciptakan dari tanah, lumpur hitam, seperti yang dikatakan penciptaan Adam tadi, sama Ahmad bin Abdullah ini sama lah dengan Adam, sama dengan Isa, ya kan? 5 ayat 3 ayat 112 itu sama. Jadi Adam dan Isa Muhammad itu sama, manusia seperti kita, basyarun. Tapi ya si Ahmad bin Abdullah ini karena dia manusia yang luar biasa dipilih, ya, maka mendapat Nur Muhammad. Nah, sampailah dia menjadi rasul dan jadi nabi disebut Muhammad. Jadi Nur Muhammad akan menjadi Muhammad. Baik. Ya. Oke, Cak. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ini kalau kita melihat dari atensi atau perhatian dari Bapak dan Ibu untuk bertanya, ini ada beberapa, tapi kelihatannya nih waktunya juga sangat terbatas sekali nih ya. Nah, sedikit saja Cak, sedikit saja ini contohnya nih dari Pak ini. Nah, kan tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai cahaya atau nur sebenarnya sudah ada di dalam dada manusia, termasuk Rasulullah. Tapi kenapa Quran dalam artian kita mulai dari surat surat Al-Alaq dan seterusnya harus disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah? Bukankah itu berarti Rasulullah sama sekali belum mengetahui apa isi Quran sebagai nur tadi sebelum diberitahukan oleh Jibril? Singkat dan padat, Cak. Ya, Al-Quran atau wahyu disebut ruhan, oke? Ya. Ruhan atau cahaya, ya kan? Nah, cahaya ini beda Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Cara kita mendapat wahyu itu ada 3 di dalam Al-Quran, 4251. Surat 4251. Terus kalian Cak sambil nanti ya itu ya berarti kita sholawat itu sebetulnya bagaimana tuh Cak? Kan selawat kepada Nabi Muhammad gitu kan. Nah Muhammad yang mana nih maksudnya? Oke, nanti kita langsung sekalian dibahas, Cak. Lanjut, Kang Jadi. Iya. Surat 42 ayat 1. A'udzubillahi Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Atau di belakang tabir. Atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ya, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan? Ya, Nur Muhammad tadi, kan Allah berkata-kata dengan manusia lewat wahyu. Wahyu tadi apa? Nur Muhammad. Nah, ketika kita berbicara dengan Allah berkata-kata kita lewat wahyu tadi disebut nur atau cahaya, ya kan? Cahaya atau Nur Muhammad, ya kan? Ini yang bisa mampu berbicara langsung ini dalam hati. Ini tidak semua nabi, ja. Ini Musa. Oke? Musa, bukan kita, ya kan? Nah, yang kedua warul hijab yang dicontohkan Maryam dan Zakaria, ya kan? Oke. Yang ketiga melalui Rasul, apa? Rasul, ya kan? Ya, utusan. Ya, di situ diartikan malaikat padahal Rasul. Ya. Rasul itu artinya utusan. Ya. Kalau kita pengen dapat Nur Muhammad,
ya kan? Ya. Ya, agar Nur Muhammad tuh bisa bergetar hati kita. Kita baca Quran nggak akan bergetar. Dibacakan. Yang dibacakan adalah Rasulnya yang bacakan. Coba baca surat 8 ayat 2. Ya kan? Kita ini sudah ada sifat-sifat Nur Muhammad tapi belum bergetar. Coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Terus? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Jadi Al-Quran itu dibacakan apa membaca? Dibacakan. Hah? Dibacakan. Nabi Muhammad dibacakan Quran apa membaca? Dibaca. Dibacakan. Waktu Muhammad dibacakan Al-Quran, itu yang membacakan dia. Siapa? Jibril. Jibril. Atau Rasul. Rasul. Ya? Paham definisi ini enggak? Iya, iya. Dibacakan. Ya. Jadi Quran itu, Al-Quran ayat Allah itu dibacakan apa membaca? Dibacakan. Kalau kita dibacakan, gemetarlah hati kita. Iya. Bertambahlah iman kita. Maka Iqra dibacakan apa membaca? Dibacakan. Dibacakan. Selama orang baca Quran nggak akan dapat rahmat. Harus dibacakan. Maka kecuali tadi Allah berkata dengan langsung lewat wahyu. Itu Musa. Maka Musa disebut kalamullah. Selain Musa, semua nabi pakai antara. Oke? Ya. Seperti itu. Musa Baik. satu. Yang kedua, Allah masukkan kepada Adam langsung ruku. Nur Muhammad sudah masuk, makanya malaikat sujud 3:882 nanti baca ya. Oke. Yang ketiga, Isa pun juga dimasukkan Ruhul Kudus. Itu beda sendiri. Isa, Adam, Musa itu beda. Oke? Nah, sisa nabi yang lain itu melalui antara disebut Rasul. Oke? Rasul, ya kan? Nah, Rasul inilah yang membacakan Al-Quran. Maka ketika dibacakan Quran bertambahlah imannya. Maka surat 7 204 coba baca. Jadi selama kita kan udah lama baca Quran. Ibu-ibu aku yakin dari sejak gadis sampai ketua ini baca Quran terus ada tambah iman kita. Selama ini menambah. Kita itu bertambah iman karena kita dibacakan oleh Kang Ipai itu. Coba. Ya. Kang Ipai. Ya. Kang Ipai baca Quran baru sekarang apa dulu? Dulu, Cak. Dulu. Nah, sekarang Kang Ipai bertambah iman itu dibacakan apa membaca Quran? Dibacakan, Cak. Dibacakan seperti itu. Maka dibacakan Quran bertambahlah imannya. Maka ketika dibacakan dapatlah rahmat. Coba aja. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang. Agar kamu mendapat rahmat. Jadi ya kan. Jadi Nabi Muhammad itu dengan Nabi yang saya sebut tadi ya, seperti Isa, Adam, Musa itu beda. Nah kita Nabi sesudah itu pakai antara, namanya Rasul. Oke. Nah Rasul ini disebut warisatul anbiya. Ya. Rasul itu disebut ulama atau mursyid. Nah ini dipakai orang-orang rekod itu sebenarnya. Oke. Ya kan? Sip. Seperti itu. Baik, Cak. Ini nampaknya Cak kemungkinan ini nggak sampai hanya satu jilid saja ini, Cak, pertemuan tentang Nur Muhammad nih, Cak. Iya. Ya, jadi nanti insya Allah ke depan saya undang lagi untuk hakikat Nur Muhammad yang kedua ya, Cak ya. Tadi Cak, tadi kan nanya selawat. Ya. Selawat itu doa ya. Aha. Ya. Jadi bagaimana kita selawat kepada Nabi? Bukan kita, Cak. Rasul yang berselawat dengan kita. Ya kan? 9 ayat 99 coba baca lagi. Coba baca dulu. Tadi kita kan bicara selawat tadi. Ya. Yusholluna ala Nabi. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Nah. Coba ya. Surat 9 ayat 99. Baca Arabnya dulu. Baca Arabnya nanti aku bacain.
Oh ya, wa Biar minal kita tahu. a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa shalawatir rasul. Jadi Rasul berselawat, apa kita yang berselawat? Wassolawati Rasul. Rasul. Kita berselawat ke Rasul, apa Rasul berselawat? Rasul yang bersolawat. Selawat itu artinya doa aja. Rasul yang mendoakan. Nah, bagaimana Rasul bisa mendoakan? Kita disuruh menafkahkan ini. Menafkahkan harta yang kamu cintai. Pengen dekat dengan Allah, menafkahkan harta, dan mendapatkan selawatnya Rasul. Jadi ketika ada orang melakukan kebaikan, kebaikan-kebaikan, kerjaan-kerjaan para nabi yang diikut Nabi, Nabi sedang berselawat kepada dia. Jadi kalau misalnya Kang Ipai melakukan kebaikan, Nabi Muhammad tuh hobinya bersedekah kepada anak yatim, ke fakir miskin, berarti Rasul itu berselawat kepada Kang Ipai, karena Kang Ipai sedang melakukan membenarkan apa yang dilakukan oleh para nabi tadi. Alhamdulillah. Sip. Ya. Oke, Kang Bay. Oke, Kang Jadi tolong slide-nya Kang dibantu Kang. Oke, jadi Bapak dan Ibu, Teh Elisa nggak apa-apa ya, izin ya, karena ini nampaknya udah waktu juga nih, karena memang ternyata saya sendiri kaget ketika pembahasan tentang sholawat, tapi memang biasa kalau dengan Cak Ojan ini nggak bisa sejam 2 jam Bu. Saya biasanya kalau beliau tuh sampai jam 3, setengah 4, mata sudah sayu baru kemudian kita bubar gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau diundang lagi Hakikat Nur Muhammad, buka bab tanya khusus tanya tentang itu ya. Oke. Tadi kan saya tanyakan semuanya. Oke. Nah, dibuka lagi bab tanya jawab gitu. Oke, siap. Hanya jawab aja seperti itu. Oke, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Cak. Ini luar biasa, ini saya yakin ya Bapak dan Ibu di Kamana ini juga tercerahkan bahwa selama ini mungkin cara paradigma kita berpikir menurut diri kita, menurut kebanyakan orang, tapi hari ini kita dijelaskan secara utuh melalui Al-Qur'annya sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata Nur Muhammad itu bisa ada di dalam diri kita. Ya minimal kita tetesan-tetesannya saja dulu lah. Gitu ya. Minimal tetesan-tetesan dulu aja lah. Alhamdulillah. Ya, nah ini mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu hadir di pertemuan nanti insya Allah. Tapi untuk sementara ya itu akan hadir minggu depan itu dengan Kang Iip. Karena ternyata dengan Kang Iip pun mengenai jalan pulang nggak beres-beres. Karena nggak tahu. Ya dengan Kang Iip tentang jalan pulang nggak beres-beres. Nanti insya Allah ke depan kita khusus untuk tanya jawab dengan Cak Ojan ini mengenai hakikat Nur Muhammad. Dan ya. Membuktikan. Oh, dibuktikan itu, Cak. Harus ada buktinya katanya bahwa diri kita itu ada Nur Muhammadnya. Tuh, lihat. Aduh, ini buat saya juga sempat di awal tadi ini saya bilang apakah terlalu berat ketika harus menjelaskan tentang Nur Muhammad. Ternyata hari ini terbuka, sebagian dari beberapa dan Ibu ini di dalam chatnya mereka mengucapkan terima kasih, ternyata mereka tercerahkan dan ternyata mereka sangat-sangat menikmati. Makanya saya melihat ini masih ada beberapa memang yang meninggalkan mungkin dengan keperluannya, tapi masih banyak juga yang hadir di dalam pertemuan ini. Baik, sekali lagi Cak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan sehingga terjadinya ataupun support di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, kebaikan terus-menerus Allah tertanamkan. Dan Bapak dan Ibu, ya hanya waktu jualah yang akan memisahkan kita. Ya sekali lagi mudah-mudahan sekarang kalau misalkan ada bingung biasalah, namanya juga bingung. Ya nanti juga kan Rasul juga pernah bingung, nanti dapat petunjuk lah gitulah kurang lebih ya. Tapi kita tetap jangan kemudian kita menyampaikan segala sesuatunya sesuai dengan hawa nafsu kita. Bisa jadi kita hari ini belum mendapatkan, tapi nanti mungkin jawabannya pada saat tanya jawab nanti. Ya mudah-mudahan kita nggak ngerti nih, kapan Allah akan berikan kepada diri kita kemampuan untuk memahami ini. Tapi intinya masukkan dulu ke dalam diri kita, ke hati kita, mohon petunjuk kepada Allah. Bismillah, Allah nanti akan bukakan petunjuk itu untuk diri kita. Amin. Itu saja, terima kasih sekali lagi Cak Ojan dan ini Bu, insya Allah
ya kami dengan Kang Ojan, karena beliau ini Cak Ojan ini adalah pimpinan dari MFQ, Majelis Fahmil Quran. Nah, insya Allah rencananya kami termasuk saya ini akan mengadakan siaran langsung, tapi melalui FB ya Cak ya? Iya. Melalui FB. Nah, nanti insya Allah saya pun rencana 28-29 April ini juga saya merapat ke Palembang untuk mengisi acara, dan ada beberapa teman-teman juga yang biasa ngisi di sini berangkat ke Palembang untuk menyampaikan tentang ilmu Al-Quran ini di bulan Ramadan. Ya, jadi itu saja. Ya, saya yang bertugas, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi semangat untuk kita selalu memperbaiki diri supaya hidup kita menjadi lebih baik. Yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik. Namun yang lebih baik yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit, supaya kita mendapat tetesan-tetesan Nur Muhammad tadi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang Dedi sehat, Kang Depai. Ipai. Sami-sami. Maaf. Alhamdulillah, sami-sami. Terima kasih Kak Ipai. Sama-sama. Alhamdulillah, mangga, insya Allah. Alhamdulillah, ya, siap. Alhamdulillah, ya, sehat-sehat. Amin Ibu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, Mas Ivan sehat ya. Oke, Bu Nora, alhamdulillah. Nuhun Kang Ipai. Sami-sami. Iya, alhamdulillah. Oke, ya, Bu, saya pamit ya, insya Allah ya. Sehat semua ya, Det. Salam teman-teman, Det. Oke. Oh, alhamdulillah itu sip lah, Det. Yuk, nuhun.